Hello po mga kababayan. Halo teman-teman. Sawadee-ka. Xin chào các bạn. Apa kabar saudara-saudari semuanya? Selamat datang di NAE Global News bersama saya Sandy, reporter Bahasa Indonesia. Berikut adalah berita minggu ini. Peningkatan pencegahan pandemi Taiwan, hukuman langsung akan diberikan kepada orang-orang yang tidak memakai masker. Masyarakat bekerja sama dalam pencegahan pandemi, Kementerian Dalam Negeri menyebarkan protokol. Advokasi multibahasa oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk membantu pekerja migran dalam mencari perawatan medis. Anak-anak menerima subsidi pencegahan pandemi dari pemerintah sebesar 10.000 NTD. Peningkatan pencegahan pandemi Taiwan, hukuman langsung akan diberikan kepada orang-orang yang tidak memakai masker. Situasi pandemi di Taiwan terus memanas dan kewaspadaan tingkat ketiga telah diperkuat lagi. Pusat pandemi menekankan bahwa orang harus memakai masker setiap saat ketika berpergian. Tidak ada toleransi bagi orang yang melanggar protokol, denda 3.000 hingga 15.000 NTD akan langsung dikenakan. Kita semua mematuhi protokol pencegahan pandemi dan mengatasi pandemi bersama. Masyarakat bekerja sama dalam pencegahan pandemi, Kementerian Dalam Negeri menyebarkan protokol. Peringatan pencegahan pandemi tingkat 3 nasional diperpanjang hingga 14 Juni. Untuk mencegah penyebaran pandemi secara efektif, pencegahan pandemi lingkungan masyarakat bahkan lebih penting. Menteri Dalam Negeri Sui Kuo-yong juga mendorong formula pencegahan dan penanggulangan pandemi. Bekerja sama untuk mencegah pandemi di Taiwan dan tetap berpegang pada garis pertahanan komunitas. Advokasi multibahasa oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk membantu pekerja migran dalam mencari perawatan medis. Teman-teman pekerja migran juga merupakan salah satu bagian penting dari pencegahan pandemi dan perang pertahanan Taiwan. Kementerian Tenaga Kerja telah meluncurkan hotline konsultasi medis 4 bahasa untuk membantu pekerja migran dalam mencari perawatan medis. Selain panggilan 1955, Anda juga dapat menghubungi saluran khusus dalam bahasa yang berbeda. Bantu pekerja migran memahami informasi medis dan tindakan pencegahan selama pandemi. Anak-anak menerima subsidi pencegahan pandemi dari pemerintah sebesar 10.000 NTD. Selama pandemi, banyak keluarga jatuh ke dalam kesulitan keuangan. Eksekutif Yuan telah meluncurkan subsidi bantuan dan setiap anak di bawah usia 12 tahun dalam keluarga dapat menerima subsidi 10.000 NTD. Selain itu, bayi yang baru lahir sebelum akhir periode pencegahan tingkat 3 juga dapat menerima tunjangan. Masyarakat dapat menggunakan jaringan pembayaran nasional atau ATM untuk memungkinkan wali anak menerima subsidi.